Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang maha kuasa, Bapa yang layak kami puji dan layak kami sembah, Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas kesehatan, kenikmatan, dan keselamatan. Selama kami beristirahat, sehingga kami bangun pada pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan selamat. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang dapat menuntun hati dan pikiran kami untuk menjalani hidup ini sepanjang hari ini. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa melakukan apa yang patut yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan menuntun kami di bawah gada dan tongkat penggembala-Mu. Engkaulah Tuhan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang tak terhingga dari Tuhan Yesus Kristus, serta berkat pemagaran dan penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya,
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya ulangi ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, penting memiliki mata hati rohani yang terang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, kita bukan hanya memiliki mata secara jasmani, melainkan mata secara rohani. Mata jasmani memiliki jarak pemandangan yang terbatas, namun mata rohani dapat melihat hal-hal yang tidak kelihatan, bahkan dapat melihat begitu jauh, melampaui jarak dan waktu. Memiliki mata hati rohani yang terang berarti memiliki penglihatan yang lebih terang dan lebih jauh tentang kasih karunia Allah. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, oleh itu Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan agar umat Tuhan di Efesus diberi mata hati rohani yang terang. Kita melihat bersama-sama pada pagi hari ini ada dua sebab mengapa kita harus memiliki mata hati rohani yang terang. Yang pertama, dengan mata hati rohani yang terang, umat Tuhan dapat mengerti dan memahami panggilan yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dipanggil bukan hanya untuk ditebus dan diselamatkan, melainkan juga untuk dituntun, supaya bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Dengan mata hati rohani yang terang, kita dapat memahami betapa indahnya kasih karunia Allah di dalam Roh Kudus, menuntun kita untuk bertumbuh menjadi dewasa dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Semua ini dapat kita fahami apabila mata hati rohani kita tetap terang, memandang kepada rencana dan kehendak Tuhan. Ini adalah merupakan kekayaan kemuliaan Allah bagi kita orang-orang yang percaya. Waktu kita tidak mampu bertumbuh dengan sendirian, maka Roh Kudus menuntun kita untuk bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan kita. Mata hati yang rabun akan membuat perjalanan iman orang Kristen menjadi terasa menjenuhkan atau membosankan atau melelahkan. Namun mata hati yang terang membuat kita makin hari makin semangat di dalam roh dan makin giat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Lalu yang kedua, mengapa kita harus memiliki mata hati rohani yang terang? Agar kita tidak selalu melihat penghambat di depan mata jasmani, tetapi melihat pintu rohani yang terbuka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita selalu terjebak di dalam keterbatasan dan kemampuan kita untuk melihat di sekitar kita secara jasmani? Apakah yang kita lihat dengan mata jasmani kita? Kita harus membuka mata hati rohani kita, melihat kepada Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6,
Firman Tuhan berkata, ketika Elisa menatap wajah tentara yang besar itu, pasukan itu segera mengepung dia. Dia terus berdoa, dia berbalik kepada Tuhan terlebih dahulu. Hamba Elisa sangat ketakutan dengan situasi yang dilihatnya dan berkata, "Celakalah tuanku, apakah yang kita buat?" Kalau kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berapa kalikah kita menyampaikan pertanyaan yang sama saat kita menghadapi musuh kita? Saat pertanyaan itu ditanya kepada Elisa, dia justru mulai berdoa kepada Tuhan. Dia tidak khawatir sedikit pun. Ia berdoa agar mata hati rohani hambanya dicelikan. Kalau mata hati rohani hambanya dicelikan, maka ia akan melihat jumlah tentara secara supranatural, pasukan utusan Allah yang tak terlihat dan tak terhitung, jumlahnya jauh lebih besar daripada pasukan tentara besar yang dia lihat itu. Lalu Elisa berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Nah, kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasukan supranatural Allah yang besar hadir di sana untuk menyelamatkan mereka, untuk memperjuangkan perkara mereka, meskipun tidak ada seorang pun yang dapat melihat mereka secara fisik. Begitulah cara Tuhan bekerja. Dia selalu berjuang untuk kita, asalkan mata hati rohani kita tetap melihat dengan terang kepada Tuhan yang mengutus utusannya, yang memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Dia selalu ada di masa-masa sulit kita. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, lewat iman kita, kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu yang lebih besar bagi kita. Terpujilah nama Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, karena firman-Mu senantiasa menjadi pelita dan terang bagi perjalanan hidup kami, apabila kami mengimaninya di dalam hidup ini. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang terabai, baik dari suku bangsa kami sendiri, baik dari suku bangsa yang lain, agar Roh Kudus-Mu berkarya membuka mata hati rohani mereka untuk mendengar dan melihat betapa penting mereka menerima keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sebelum terlambat bagi mereka. Pakai dan urapilah hamba-hamba-Mu yang giat menyampaikan Injil kepada mereka pada saat ini. Dimanapun mereka berada, kami percaya dengan janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu sampai kesudahan alam. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan setiap kawasan dan lorong yang kami diami pada saat ini. Kami klaim apapun kuasa roh-roh yang jahat yang mengganggu kami di setiap kawasan dan lorong, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kami mengistiharkan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, agar kuasa gelap dihancurkan. Tuhan, kami mendapat kehidupan yang aman dan tentram dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih atas karya-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keselamatan sisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Engkaulah Bapa yang baik, penasihat yang ajaib, serta Tuhan yang kekal bersama-sama dengan kami. Oleh kuasa-Mu, kami semua tetap sehat dan selamat. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan.
yang berada di dalam kedukaan Tuhan Engkau hiburkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.